Salam. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, kami akan memasuki renungan malam dari Sabda Bina Umat. Saya, Luki Akaja, dari anggota PKLU GPB Arena di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang diperbuat Allahmu kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus, untuk kami boleh membaca bagian dari firman Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan jadikan kami untuk orang-orang yang selalu setia, memberlakukan firman Tuhan untuk membawa banyak orang mengenal Engkau. Dan Tuhan mau memberkati kami supaya kami terus berbuah di dalam melakukan firman Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan 18. Yang berkata demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya
segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka memungutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, orang yang memungut banyak tidak berkelebihan, dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika bangsa Israel diperbudak, mereka diberikan makanan yang sekadarnya. Mereka dibuat demikian rupa untuk bergantung dan saling berebut dan kemudian menjadi serakah. Kini mereka bersungut-sungut kepada Musa yang dianggapnya tidak berbeda jauh dari saat menjadi pekerja rodi. Perjalanan padang gurun ternyata tidak disambut dengan benar. Mereka masih terpaku dengan pola penjajahan dan dikuasai keserakahan. Proses menjadikan mereka sebagai bangsa merdeka memang tidaklah mudah. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan secara langsung daging dan roti. Mereka baru sampai diyakinkan bahwa Tuhan mampu bertindak, memberi makan, dan menjamin keberlanjutan perjalanan ke Kanaan. Kemandirian bangsa ini dalam penempaan sehingga mereka bekerja dan bertanggung jawab akan kebutuhannya. Gereja mengajarkan diakonia transformatif yang mendorong warga jemaat mandiri secara ekonomi dan pada gilirannya membantu orang lain. Keserakahan memang tidaklah mudah untuk diatasi. Karena itu, kita patut mendidik bangsa dari kanak-kanak dengan proses pengolahan keuangan ekonomi. Kita mengenal ada 3 bentuk pengolahan keuangan, yakni menabung, berinvestasi, dan asuransi. Dengan menabung, orang diajarkan untuk menahan diri dan memenuhi kebutuhan sehari-hari pada waktu dekat. Dengan investasi, orang diajarkan untuk bertanggung jawab, mengembangkan kebutuhan jangka panjang. Dengan asuransi, orang diajarkan bertanggung jawab atas hidupnya dikala ada kecelakaan atau tidak lagi mampu bekerja. Kendala pembangunan bangsa berupa keserakahan begitu besar. Orang nampak tertawa ketika digelandang sebagai tersangka kasus korupsi. Tahun ini kita sudah masuk ke usia 79 tahun sebagai bangsa merdeka. Sangat prihatin dengan keserakahan yang masih sangat kuat. Marilah kita mendidik diri dan generasi ke depan makin mandiri dan mengolah negeri berlimpah susu dan madu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang diperbuat lelahku, tak usah kuragukan, dan jalan lurusku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya ada mendibah
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, keserakahan begitu mewarnai kehidupan kami. Tolonglah kami untuk tidak khawatir, melainkan bertanggung jawab mengelola berkat-Mu dan membantu sesama untuk mandiri. Amin.